Puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Kisah Rasul 12 ayat 5 berkata sebagai berikut. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita menjumpai suatu keadaan di mana Rasul dia bisa mendapatkan masalah. Rasul bisa dapat persoalan sampai dia masuk dalam penjara. Entah itu karena dia difitnah, entah karena dia disolimi dengan segala cara. Yang pasti kenyataan dia ada di penjara. Dan jemaat dikatakan mereka tekun mendoakannya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita menemukan dua hal penting tentang doa. Kita mengingat bahwa murid-murid pernah bertanya kepada Yesus supaya mereka diajarkan untuk berdoa. Dan kita sudah tahu doa itu sangat populer, yaitu doa Bapa Kami. Dipanjatkan di gereja-gereja, dinyanyikan dalam kidung pujian sebagai suatu tanda syukur. Ini doa adalah doa yang diajarkan Tuhan langsung kepada manusia. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Tetapi dari doa yang seperti itu kemudian bertumbuh banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, ternyata di dalam doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan ada dua hal yang kita temukan di dalam doa. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang sudah diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya berkat ini tidak hilang tapi makin bertambah. Kita bisa berdoa untuk keberhasilan supaya keberhasilan ini bisa diturunkan kepada generasi berikut agar apa yang sudah berhasil ini bisa ditumbuh kembangkan lebih berhasil lagi. Itu dipanjatkan dalam doa-doa. Nah, di dalam doa kita juga ada dua hal yang saya katakan tadi, yaitu pertama, kita mengungkapkan ucapan syukur kepada Allah di dalam doa. Doa tidak saja berisikan permintaan, tetapi doa juga adalah ekspresi dari kasih dan syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Kita biasa berdoa, Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Padahal kondisi kita susah, kondisi kita mungkin berduka, kondisi kita sedang rugi, tapi kenapa kita bersyukur di sini? Ada ungkapan syukur di dalam doa karena kita teringat bahwa Ia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dengan katakan jelas, Allah mengasihi isi dunia. Saudara bisa bayangkan isi dunia? Siapa yang bisa berdoa? Tidak seisi dunia tahu berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa menurut keyakinannya, tapi bukan kepada Bapa di surga. Dan inilah yang kita temukan bahwa kenapa kita harus bersyukur, karena Dia mengasihi semua seisi dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya kepada kita. Dan itulah hal yang kita perlu sadari. Jadi doa yang benar adalah doa yang memiliki rasa syukur di dalamnya, walaupun kemudian ada permintaan, ada permohonan, ada seruan, ada keluh kesah, tetapi tidak boleh hilang ini. Karena kita dipilih melalui pengorbanannya. Kita bisa meminta sesuatu melalui pengorbanannya. Kita bisa menerima sesuatu melalui pengorbanannya. Sebab itu kita harus bersyukur di dalam doa kita. Walaupun kita temukan tadi pembacaan rasul-rasul di penjara, tapi murid-muridnya tekun berdoa. Ini adalah gambaran dari ungkapan rasa syukur bahwa Allah itu selalu baik. Walaupun saudara kita, walaupun rasul itu ada di penjara, mereka tidak ketakutan, mereka tidak bingung. Waduh, nanti dibikin apa? Tapi mereka berdoa.
Dan di dalam doa itu tentunya ada ucapan syukur, seperti yang dikatakan Allah mengasihi isi dunia ini. Dan di dalam syukur itu ternyata bukan hanya bersyukur karena Allah mengasihi isi dunia ini, tapi Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 32, ternyata di dalam pengorbanannya itu ada banyak berkat Allah yang mengikuti kita melalui pengorbanan Kristus. Sebab itu dikatakan Roma 8 ayat 32, dia tidak sayangkan anaknya, dia berikan anaknya dengan cuma-cuma. Masakan yang lain dia tidak berikan untuk kita. Kita menemukan bahwa ada banyak berkat-berkat yang menyusul di balik pengorbanan Kristus, di balik kasih Allah kepada isi dunia ini. Sebab itu kita perlu berdoa. Karena kita percaya, kita temukan di balik pengorbanan Kristus ada banyak berkat yang dia berikan buat kita. Karena anaknya saja dia bisa berikan, apalagi yang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena juga dikatakan dalam Yeremia 29, dikatakan kita diungkapkan di situ, Tuhan punya rencana, Tuhan punya masa depan untuk kita. Dan luar biasa, maka doa kita harus diungkapkan dengan rasa syukur karena Allah mengasihi kita. Dan yang kedua, doa adalah ungkapan dari kasih kita kepada sesama kita. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Bukan kita tidak berdoa maka kita mati rohani kita, kita tidak hidup. Bukan, kita tidak berdoa berarti kita tidak menghargai kasih Allah. Kita tidak menyiapkan diri kita untuk terima berkat-berkat yang lebih besar dari pengorbanan Kristus. Kita tidak menerima keyakinan kita bahwa dia punya rencana yang indah buat kita. Dan yang kedua dikatakan tadi bahwa doa adalah ungkapan kasih kepada sesama. Dan itulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang berdoa untuk sesamanya. Nehemia berdoa buat bangsanya. Musa berdoa untuk bangsanya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Orang percaya tadi berdoa untuk rasul-rasul. Rasul Paulus juga berdoa bagi jemaat yang dilayaninya. Jadi kita melihat ternyata doa itu bukan hanya ungkapan kasih kepada Allah, tetapi doa juga adalah ungkapan kasih kepada sesama manusia. Jadi ketika kita disuruh tetaplah berdoa, kita harus tahu ada apa maksudnya. Jangan kita berpikir tetaplah berdoa, apalagi yang saya harus doakan. Kenapa saya disuruh terus berdoa? Karena kita tidak ngerti, di dalam doa itu adalah ungkapan kasih Allah yang kita terima melalui pengorbanannya. Doa adalah ungkapan kasih kita kepada Allah karena melalui pengorbanannya ada berkat-berkat lain yang menyusul. Dan di dalam doa adalah ungkapan kasih kita kepada sesama kita. Sebab itu, mari sepanjang hari ini jangan lupakan ada waktu senggang kita pakai untuk berdoa. Berdoa untuk bersyukur karena Allah masih mengasihi kita, Allah memelihara kita, Allah melindungi kita, Allah memberkati kita, dan kita juga berdoa karena kita mengekspresikan kasih kita. Doakanlah orang di kantormu, doakanlah pimpinanmu di kantor, doakanlah pemimpin bangsamu, doakanlah petugas-petugas yang bekerja, doakanlah semua aparat yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang terjadi jika aparat tidak melakukan tugasnya? Apa yang akan terjadi jika pegawai-pegawai tidak melakukan tanggung jawabnya? Dalam jangka waktu yang singkat, kita akan menderita semua. Tidak ada keamanan, tidak ada yang menjaga perbatasan, tidak ada yang menjaga komunikasi, tidak ada yang menjaga saluran-saluran listrik. Kita akan gelap gulita, kita akan kehilangan semuanya. Sebab itu, berdoa adalah ungkapan kasih kita kepada sesama. Doakanlah bangsa kita, doakanlah infrastruktur yang ada, doakanlah semua kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Karena itulah ekspresi kasih kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur
bahwa Engkau mengingatkan kami tentang berdoa adalah bagian dari ekspresi kasih kami kepada Allah. Dan juga berdoa adalah ekspresi dari kami mengungkapkan kasih kepada sesama kami. Bapa, tolong kami untuk kami dapat menggunakan waktu-waktu senggang kami, bukan hanya sibuk dengan urusan kami, kepentingan kami, kesenangan kami, tapi biarlah kami boleh menggunakan waktu senggang kami untuk berdoa, mengucap syukur tentang kasih-Mu, tentang rencana-Mu, tentang masa depan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami dapat berdoa untuk sesama kami, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam masalah, yang dalam tekanan, yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan tolong, karena kami percaya doa orang benar kalau didoakan dengan yakin besar kuasanya. Sebab itu kami bersyukur untuk rencana Tuhan sepanjang hari ini dan berkat Tuhan sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami mulaikan hari yang baru dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan pengumuman untuk pemuda, mahasiswa, dan anak-anak remaja, adik-adik remaja, hari ini adalah hari ibadah untuk pemuda, mahasiswa, dan remaja yang dimulai jam 6 sore. Saudara dapat mengikutinya di YouTube channel dan di Facebook. Dan juga kami ingin sampaikan besok adalah hari Minggu, di mana kita dapat beribadah bersama secara online pada jam 8 pagi. Dan akan disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, dan Instagram GPD Bethesda Makassar. Dan perlu kami sampaikan untuk seluruh jemaat GPD Bethesda Makassar bahwa kami akan tetap memantau situasi kondisi yang ada, di mana kapan waktunya kita akan bisa berkumpul lagi bersama di dalam beribadah menggunakan gedung gereja sesuai dengan social distancing dan persyaratan yang ada untuk diikuti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.